Oke, kembali lagi dengan saya Dian Sunggilan, dan di video kali ini saya akan membahas satu tahapan tes yang selalu ada di setiap tahapan tes di IPDN. Apa itu? Apa itu? Woi, apa itu? Ya betul, tes kompetensi dasar atau tahun lalu disebutnya SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk tes ini yang katanya tes ini merupakan tes tersulit di antara atau di setiap tahapan tes di sekolah kedinasan bahkan. Nah, banyak orang yang takut istilahnya menghadapi tes TKD ini karena banyak yang gugur. Tapi semuanya sebenarnya bisa dilewati tes ini ketika kita mampu mempersiapkannya jauh-jauh hari, tentunya dengan belajar, dengan berkonsultasi, bimbel dan segala macam. Oke, langsung saja untuk penjelasan tes kompetensi dasar ini atau seleksi kompetensi dasar. Tes TKD atau SKD ini terdiri dari 3 poin atau 3 bidang. Yang pertama TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensi umum, dan TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, untuk yang pertama yaitu tes wawasan kebangsaan, untuk cakupannya pasti ada tentang kenegaraan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, tata negara, pemerintahan, peran Indonesia secara internasional, dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di PKN. Kemudian ada juga bidang soal di TIU atau tes intelijensi umum. Nah, untuk tes intelijensi umum ini sendiri, biasanya ini orang-orang menyebutnya sama seperti tes TPA, yaitu tes potensi akademik. Kalau masuk di universitas, orang-orang biasanya menyamakannya dengan itu. Nah, untuk TIU sendiri ini, untuk soal-soalnya atau materi-materinya terdiri dari kemampuan verbal. Itu mencakup analogi, silogisme, serta analisis lainnya. Kemudian ada juga bentuk soal atau materinya tentang kemampuan numerik, di mana di situ ya tentang angka-angka, ada hitung-hitungannya juga, ada deret, perbandingan kuantitatif, soal cerita tentang angka-angka juga ada, dan lain sebagainya. Pokoknya tentang angka-angka lah. Bisa dibilang juga itu tentang matematika dasar lah pokoknya. Selanjutnya kemampuan logika. Nah, untuk kemampuan logika sendiri contoh soalnya seperti adanya persamaan, ketidaksamaan, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir yakni bidang TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, untuk tes ini sendiri terdiri dari bahan-bahan atau soal-soal tentang aspek toleransi, aspek terhadap lingkungan, aspek inisiatif, aspek kreativitas bekerja, aspek efisiensi cara kerja, aspek semangat berprestasi, dan lain sebagainya. Pokoknya di tes kali ini atau di tes bidang ini tentang bagaimana sifat-sifat kita, untuk karakter-karakter kita masing-masing. Itulah ketiga bidang atau bagian tes dari SKD atau TKD. Nah, untuk jumlah soalnya sendiri yakni berjumlah 100 soal, di mana pembagiannya untuk TWK sendiri berjumlah 30, TIU berjumlah 35, dan TKP berjumlah 35. Nah, untuk passing grade-nya di setiap bagian soal, untuk TWK sendiri passing grade-nya bernilai 65 dari 30 soal. Jadi ketika benar mendapatkan poin 5, ketika salah mendapatkan poin 0. Kemudian untuk TIU sendiri untuk passing grade-nya yakni 80 dari 35 soal, dimana setiap soal yang benar mendapatkan poin 5 dan yang salah mendapatkan poin 0. Dan yang terakhir TKP yakni tes karakteristik pribadi, dimana passing grade-nya adalah 126. Dan untuk bobot nilainya di setiap soal antara range 1 sampai dengan 5. Jadi tidak ada jawaban yang benar atau tidak ada jawaban yang salah. Oke, sekarang saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua untuk menghadapi tes TKD atau SKD nanti. Yang pertama, cari dan pelajari lagi soal-soal pada tahun-tahun sebelumnya. Ini juga bisa teman-teman cari di internet atau di buku-buku untuk tes-tes pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pada tahun 2015 juga bisa dicek-cek lagi. Karena bentuk-bentuknya sama tapi isinya dikemas dengan berbeda. Yang kedua, saya menyarankan kepada teman-teman yang ketika memiliki teman yang memang satu passion atau memang ingin masuk IPDN, coba ajak bergabung. Kalian bentuk satu kelompok dan belajar sama-sama. Itu akan terasa lebih menyenangkan, sehingga apa yang kalian pelajari bisa paham dengan cepat lah. Karena disitu juga kalian bisa bertukar pikiran, berbagi bersama bagaimana pengalaman, bagaimana mengerjakan soal ini. Pokoknya bisa saling sharing lah pokoknya. Kemudian ketiga ini yakni metode belajar. Nah, untuk metode belajar sendiri, teman-teman bisa memprogram atau membuat satu rencana. Misalnya untuk minggu ini kalian akan belajar fokus ke TWK, minggu depan kalian akan belajar fokus ke TIU, minggu depannya lagi TKP, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan juga secara sendiri maupun bersama dengan teman-teman yang sudah terprogram. Jadi istilahnya metode belajarnya bisa kalian cari-cari lah mana yang cocok dengan kalian.
Kemudian yang keempat yakni jaga dan kontrol diri kalian. Nah, untuk yang saya maksudkan di sini adalah jaga diri atau jaga kesehatan kalian. Guna apa kalian belajar dengan giat, dengan tekun sampai dengan larut malam kalau kalian tidak memperhatikan aspek kesehatan kalian? Kemudian kontrol. Nah, di sini yang saya maksudkan kontrol diri yakni kuasai dirimu untuk tetap tenang mengerjakan soal-soal ketika tes nanti. Jangan sampai hanya karena kalian gugup, apa yang ada di kepala kalian semua hilang percuma. Kalian belajar mati-matian, kalian belajar sampai larut malam, tapi karena gugup, tidak tenang pada saat ujian, kalian semuanya blank. Nah, ini biasanya terjadi kepada teman-teman yang di suatu saat atau di suatu keadaan dia merasa pressure-nya mungkin di sekelilingnya banyak teman-teman yang dia anggap lebih pintar atau lebih ini, yang bisa ya membuat dia gugup atau sampai bisa-bisa dia berkeringat dan lain sebagainya. Nah, itu tentu justru sangat merugikan. Kemudian yang paling terakhir dan yang paling utama adalah doa tentunya. Tanpa doa, apapun yang kalian kerjakan itu semua pasti akan sia-sia. Tanpa kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian, tanpa restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, restu dari orang tua, pasti apa yang kalian kerjakan, kalian lakukan, pasti itu tidak akan membuat hasil yang maksimal atau hasil yang membuat kalian berhasil. Jadi bekerjalah dan berdoa. Oke, demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sharing tentang sebagian dari tips dan trik, bahkan pembahasan tentang SKD yang bisa saya bagikan atau informasikan, semoga bisa membantu teman-teman untuk menghadapi tes TKD atau SKD baik di IPDN maupun sekolah kedinasan lainnya juga. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kalau ada video baru kamu bisa langsung menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.